Inilah iman, teman-teman. Inilah inti dari keimanan. Sehingga kalau kita merasa berat untuk memaafkan, merasa berat untuk melupakan kesalahan orang, merasa berat untuk berbuat baik setelah kita disakiti, pasti ada masalah keimanan di dalam hati kita. Perbaiki iman itu. Perbaiki keyakinan kita kepada janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kesadayana, kembali lagi bersama saya Kang Deha di channel Den Hijrah ini. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali lagi saya Kang Deha bisa menyapa teman-teman dan bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini Den Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian yang singkat dan insya Allah bermanfaat yang akan dibawakan oleh Ustadz Hanan Ataki dengan judul Maafkanlah. Ya, ini adalah judul pada kajian kita ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki. Oke, teman-teman semuanya, berbicara tentang memaafkan, ini adalah suatu perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah mengatakan dalam beberapa wahyunya, nah salah satunya adalah di surah Al-A'raf ya teman-teman. Di surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu adalah surah ke-7 ayat 199. Nah, teman-teman semuanya, di situ Allah mengatakan yang artinya, jadilah pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, di sini Allah mengatakan ada kata-kata maaf, perintah untuk memberi maaf. Nah, sehingga maaf ini juga dalam beberapa hadis Nabi juga mengatakan keutamaan dari orang-orang yang memaafkan ya teman-teman. Nah, salah satunya kalau kita rangkum ya teman-teman, orang yang memaafkan itu adalah orang yang memang betul-betul dia akan ditinggikan atau akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah dalam salah satu hadis yang lewat Muslim ya teman-teman. Saya tidak akan merincikan hadisnya, tapi di sini salah satu keutamaannya adalah orang yang memberikan maaf kepada orang lain, yaitu akan Allah tinggikan derajatnya. Iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Di sini juga berarti mencirikan bahwa maaf atau memaafkan itu merupakan salah satu dari keutamaan iman. Di keutamaan iman seseorang itu terlihat dari bagaimana dia bersikap kepada orang lain ya, dengan salah satunya adalah dengan memberikan maaf apabila ada orang yang bersalah kepada dirinya tentunya gitu ya teman-teman. Nah, pada kali ini Ustadz Hanan Ataki akan menjelaskan kepada kita ya, tentang perihal maaf ini dengan mengkisahkan salah satunya adalah kisah yang nanti tentang Sayyidina Abu Bakar, yang nanti dari kisah ini juga akan turun salah satu ayat yang berkaitan dengan keutamaan dari memaafkan itu sendiri teman-teman. Baik, langsung saja kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hanan Ataki terkait dengan judul Maafkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika Abu Bakar pernah sakit hati kepada seorang keluarganya. Orang yang selama ini sering dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ternyata dia termasuk salah satu orang yang ikut menyebarkan fitnah atau berita bohong, tuduhan selingkuh kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga setelah Abu Bakar tahu bahwa ternyata orang ini menyebarkan fitnah terhadap anaknya, Abu Bakar merasa sangat kecewa dan sakit hati kepada dia. Lalu Abu Bakar bersumpah bahwa beliau tidak akan lagi membantu orang itu selama-lamanya. Gak lama setelah itu Allah turunkan ayat di dalam surat An-Nur ayat 22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian dan kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi pertolongan kepada keluarga dan orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun tepat setelah Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk nggak lagi membantu saudaranya yang pernah menyakiti perasaan Sayyidah Aisyah. Sudah bertahun-tahun Abu Bakar membantu orang itu, menolong orang itu, perhatian terhadap kebutuhan orang tersebut dan keluarganya. Tetapi yang membuat Abu Bakar sangat kecewa adalah tega-teganya orang tersebut membalas semua kebaikan Abu Bakar dengan sebuah fitnah. Membalas semua perhatian Abu Bakar dengan permusuhan. Sehingga Abu Bakar yang kecewa dan marah itu pun bersumpah tidak akan lagi menolong orang itu selama-lamanya. Setelah ayat ini turun kepada Nabi SAW memanggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, telah turun kepadaku satu ayat yang sangat mulia. Kemudian Nabi membaca ayat tersebut di depan Abu Bakar. Mendengar ayat ini dibacakan, Abu Bakar menitikkan air mata. Abu Bakar menangis. Kemudian ketika Nabi sampai di akhir ayat, di mana ada kalimat pertanyaan dari Allah, Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Abu Bakar langsung mengangguk-ngangguk dan menjawab, Bala ya Rob, bala ya Rob, tentu ya Allah, saya suka jika engkau mengampuni dosa saya. Kami suka jika engkau memaafkan kesalahan kami, tentu ya Allah, tentu, gak mungkin enggak. Kemudian Abu Bakar berpamitan kepada Nabi. Langsung ia pulang ke rumahnya, mengumpulkan gandum, roti, dan segala kebaikan yang ada di rumahnya, lalu dia bawa ke rumah orang yang pernah dia sumpahi tadi. Di sana, dia yang meminta maaf kepada mereka, kemudian dia katakan, apapun yang kalian butuhkan, sampaikan kepadaku, aku akan penuhi kebutuhan kalian. Oke teman-teman, dipotong sedikit ya, Masya Allah ya. Jadi di awal ini kita dikisahkan tentang salah satu sahabat Nabi yang paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, yang beliau sempat kecewa ya kepada orang yang biasa beliau tolong, kemudian orang tersebut ternyata ikut menfitnah anaknya, yaitu Sayyidah Aisyah. Nah kemudian beliau berkata ya, ingin dan juga awalnya bersumpah bahwa tidak ingin lagi menolong orang tersebut ya teman-teman. Lalu kemudian Allah menegurnya ya, dalam tanda petik ini turun surat An-Nur ya teman-teman, ayat 22. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan, dan di akhir ayat itu adalah, apakah engkau tidak senang apabila aku mengampuni seluruh dosa-dosamu ya. Kemudian Abu Bakar sampai menangis ya teman-teman.
dan menarik ucapan dan perbuatannya yang awalnya tidak ingin lagi membantu sahabat tersebut ya karena sudah memfitnah anaknya. Kemudian justru malah Abu Bakar setelah itu langsung minta maaf kepada orang tersebut dan datang ke rumahnya, kemudian lalu menawarkan apapun yang bisa dibantu maka akan dibantu ya. Setelah ayat ini turun ya, ayat An-Nur ayat 22 ini turun dan Allah menjanjikan ampunan bagi siapa yang memaafkan. Nah, jadi teman-teman di sini di poin yang ini kita dapat poin ya teman-teman. Jadi orang yang memaafkan ya orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka itu Allah janji akan dimaafkan oleh Allah. Nah, ya, jadi dalam ini tentu siapapun pasti ya, siapa yang tidak dimaafkan oleh Allah. Ya, selevel Abu Bakar saja beliau sampai menangis dan justru bukannya dendam ketika ayat itu turun, bukannya apa? Ya, jadi seketika Abu Bakar justru beliaulah yang minta maaf, padahal justru yang salah jelas-jelas adalah orang tersebut yang memfitnah Sayyidah Aisyah. Mari kita lanjutkan lagi ya teman-teman pembahasan dari Ustadz Hanan Attaqi. Inilah iman. Iman yang dicontohkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Iman yang begitu cepat dan spontan merespon tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan hati yang berat. Iman yang bisa mengalahkan ego dan kemarahan. Itulah iman. Sekarang kalau kita mau bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya adalah orang yang beriman? Maka lihat seberapa mudah kita memaafkan kesalahan orang kepada kita. Disitulah kita bisa mengukur keimanan kita. Karena keimanan tidak diukur dengan kata-kata, tetapi keimanan diukur dengan ketaatan, zahir dan batin. Keimanan diukur dengan perasaan di dalam hati, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah meminta kepada Abu Bakar, maafkanlah, berlapang dadalah, apa maksudnya? Maafkan artinya lupakan kesalahan mereka. Berlapang dada artinya berikan kebaikan untuk mereka. Udah ngasih maaf, disuruh berbuat baik lagi kepada orang tersebut. Ini namanya wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu memaafkan mereka, lupain semua kesalahan mereka, wal yasfahu, udah gitu berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka seperti yang selama ini kamu lakukan. Ini sebuah perintah yang sangat berat untuk orang yang sedang kecewa dan marah seperti Abu Bakar. Tetapi ketika Allah mengatakan, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni dosamu? Abu Bakar langsung menitikkan air mata, sedih, nangis, merasa menyesal, pernah bersumpah untuk tidak lagi membantu mereka sampai Allah menegur beliau dengan Al-Quran dan Allah juga menawarkan satu kebaikan berupa ampunan dosa. Maka seketika Abu Bakar mengatakan, "Bala ya Rob, tentu ya Allah, tentu ampunanmu lebih berharga daripada dunia dan seisinya." Sehingga Abu Bakar langsung pamit kepada Nabi, pulang ke rumahnya, mengambil semua kebaikan yang ada di rumahnya dan dia serahkan sebagai hadiah kepada orang tadi. Inilah iman, teman-teman. Inilah inti dari keimanan. Sehingga kalau kita merasa berat untuk memaafkan, merasa berat untuk melupakan kesalahan orang, merasa berat untuk berbuat baik setelah kita disakiti, pasti ada masalah keimanan di dalam hati kita. Perbaiki iman itu. Perbaiki keyakinan kita kepada janji Allah. Coba nilai dengan hati kita jika kita beriman, mana lebih untung? Orang yang menyimpan dendam di hatinya, lalu tidak mau lagi berbuat baik kepada orang yang pernah menyakitinya? Atau orang yang memaafkan, melupakan kesalahan orang lain, sehingga Allah memberikan kebaikan di sisinya yang lebih besar untuk orang ini? Mana yang lebih untung? Jawab dengan iman kita.
Kalau hati kita mengatakan yang kedua lebih beruntung karena mendapatkan balasan yang terbaik langsung dari Allah yang Maha Penyayang, maka ikutilah kata hati kita. Tetapi kalau hati kita mengatakan, saya nggak rela, saya masih sakit hati, Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Hanan Ataki terkait dengan judul menjadi pribadi yang pemaaf. Nah teman-teman semuanya, jika kita simpulkan bahwa memaafkan merupakan salah satu jalan atau pintu yang akan melahirkan atau membuat Allah memaafkan atas kesalahan-kesalahan kita. Memaafkan juga merupakan intisari dari iman seseorang, menjadi tolak ukur bagi seseorang, karena dengan memaafkan berarti dia di hatinya masih ada iman. Nah teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang pemaaf sebagaimana tadi dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.